Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, belakangan banyak yang bertanya kepada saya tentang dukungan saya kepada Pak Ganjar Pranowo. Jadi ada yang bertanya, Bang, kenapa Bang dukung Pak Ganjar? Begini, pada video Gagasan UKI kali ini, saya akan menjelaskan setidaknya ada 3 alasan fundamental kenapa saya mendukung Pak Ganjar Pranowo. Sebelum kita masuk kepada alasan kenapa saya mendukung Pak Ganjar, saya harus bilang dulu bahwa buat saya, yang penting, orang yang melanjutkan kerja-kerja baik Pak Jokowi memiliki 3 komitmen ini. Komitmen anti korupsi, komitmen anti intoleransi, dan komitmen politik kesejahteraan. Pertama, Pak Ganjar sudah terbukti komit dengan prinsip kontra radikalisme, kontra ekstremisme agama, kontra fundamentalisme agama, apapun kita menyebutnya. Komitmen Pak Ganjar terhadap kontra radikalisme sudah teruji. Pada September 2019, 7 kepala sekolah yang terpapar radikalisme dibina dan diambil tindakan tegas. Pada Februari 2020, saat melantik 170 Kepsek SMA dan SMK Pak Ganjar dengan tegas meminta Kepsek yang pro-khilafah, ekstremisme, dan fundamentalisme agama untuk segera undur diri. Pada November 2021, Pak Ganjar menegaskan tidak ada toleransi pada kelompok radikal dan penolak Pancasila. Dan terakhir, Pak Ganjar tidak pernah beraliansi dengan tokoh maupun kelompok yang gemar mempolitisasi agama. Sebut saja FPI dan HTI yang kini sudah menjadi organisasi terlarang. Justru, Pak Ganjar adalah ikon perlawanan terhadap mereka. Kedua, ada 2 bukti penting bahwa Pak Ganjar menjunjung tinggi semangat anti korupsi. Teman-teman, Jateng pada 2020 lalu mendapatkan predikat juara umum penghargaan anti korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Saat itu, Jateng menyabet 4 penghargaan sekaligus dalam upaya pengelolaan LHKPN dan pengendalian gratifikasi terbaik. Sebenarnya nggak cuma saat itu aja. Teman-teman, Jawa Tengah juga pernah mendapatkan penghargaan pengendalian gratifikasi dari KPK tahun 2015, 2016, dan 2017. Nah, semangat anti korupsi ini juga tertuang ke dalam kebijakan-kebijakan yang terkait dengan reformasi birokrasi. Pada 2019 lalu, Jateng memborong 22 penghargaan pada ajang Top 99 Inovasi Pelayanan Publik dari Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RBRI Dan ini nggak cuma sekali. Prestasi ini kemudian berlanjut pada 2020 dan 2021. Berbagai kebijakan dan program pelayanan publik itu efektif, seperti 1. Membentuk Perda nomor 3 tahun 2019 tentang penyelenggaraan inovasi daerah guna memudahkan akses pelaporan dan lalu lalang komunikasi masyarakat dengan pelayan publik. 2. Pembentukan GMRC atau Government Resources Management System, sebuah sistem aplikasi terintegrasi, diantaranya ada e-budgeting, e-project planning, e-HSB, e-penatausahaan, e-delivery, e-controlling, dan e-monef yang menunjang kinerja birokrasi guna kepentingan masyarakat Jawa Tengah. Ketiga, Pak Ganjar sudah terbukti memajukan kesejahteraan warga Jawa Tengah. Teman-teman, mengukur kinerja seorang pemimpin atau pejabat publik dilihat dari selisih antara endline atau kondisi terkini dengan baseline atau kondisi saat pejabat tersebut dilantik. Sudah seberapa jauh kepemimpinan seorang pemimpin tersebut berdampak terhadap transformasi di daerah yang dipimpinnya. Misalnya, pada saat Pak Ganjar Pranowo dilantik, angka kemiskinan di Jawa Tengah adalah 14,44% tahun 2013 Pada hari ini, angka kemiskinan tersebut sudah berada di 10,93%. Nah, tercatat juga oleh BPS, sejak 2013, Jawa Tengah berhasil menurunkan jumlah orang miskin sebanyak 1 juta jiwa. Dan nggak cuma itu, Jawa Tengah juga tercatat berhasil menurunkan jumlah orang miskin terbanyak nasional 2 kali dalam 5 tahun terakhir, yakni pada 2017-2018 dan 2021-2022. Nah, yang paling hebat sih yang 2021-2022 karena dalam setahun penurunannya itu sebanyak 102.000 orang. Sebuah capaian yang fenomenal. Masih soal kesejahteraan, teman-teman. Kali ini dimensi kesehatan. Satu torehan keren Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo adalah menurunkan
prevalensi atau angka stunting. Merujuk pada Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization atau WHO ya, stunting adalah gangguan perkembangan pada anak yang disebabkan gizi buruk, terserang infeksi yang berulang ya, maupun stimulasi psikososial yang nggak memadai. Nah, pada saat Pak Ganjar dilantik 2013 lalu, angka stunting di Jawa Tengah mencapai 37% atau hampir 2 dari 5 anak di Jateng menderita stunting. Melalui program yang dinamakan Jateng Gayang Nginceng Wong Meteng atau 5 Eng ya, bukan hanya angka kematian ibu dan angka kematian bayi yang berhasil ditekan, tapi juga stunting, yakni dari 37% pada 2013 menjadi 31% pada 2018, terus turun menjadi 27% pada 2020, dan kini menjadi 19,9% pada 2021. Merujuk pada data Studi Status Gizi Indonesia atau SSGI ya, dari Kementerian Kesehatan atau Kemenkes RI. Nah, 5 Eng yang apabila diartikan ke dalam bahasa Indonesia berarti Jawa Tengah memantau orang hamil ini merupakan program inovatif yang mengamati dan memantau kondisi ibu hamil dalam 4 fase. Ya, fase sebelum hamil, fase hamil, fase persalinan, dan fase nifas. Nggak hanya dipantau, tapi juga dipastikan kecukupan gizi dan kesehatan ibu hamil di 4 fase tersebut. Bahwa prevalensi stunting Jateng kini telah berada di bawah level 20%. Ini artinya Jateng pada 2021 kemarin telah melampaui target SDGs atau Sustainable Development Goals ya, yakni 20% untuk dicapai pada tahun 2030 nanti. Nah ini kan keren ya. Dari kondisi yang awalnya jauh dari target 2030, kini target tersebut sudah dilampaui sejak 2021. Teman-teman, kenapa kebijakan Pak Ganjar begitu efektif? Karena beliau suka turun menyapa warganya, berinteraksi dengan warganya, mencium bau keringat warganya. Sehingga beliau tahu persis apa yang dibutuhkan warga. Sehingga kebijakan-kebijakannya efektif menyentuh permasalahan warganya. Warga yang ia sebut tuan. Saya Dedek Prayudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.